Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas koneksi antar materi modul 1.1.A.8 oleh Gilang Arum Salindri, CGP Angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat, fasilitator dengan Bapak Lalu Muzar dan pengajar praktik Ibu Tias Bidaningsih. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan filosofi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya percaya pada murid jika nilainya bagus berarti murid itu adalah pintar. Lalu suasana di kelas yang tenang, anteng, dan murid dia memperhatikan kita, dan juga murid bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu tanpa dia bertanya ataupun tanpa saya tanya apakah mereka senang ataupun tidak dengan tugas yang saya berikan. Lalu yang terakhir, murid itu memiliki karakter yang sama yang bisa mudah saya bentuk. Untuk pembelajaran sendiri, saya percaya bahwa ketika saya memenuhi target kurikulum dan KKM, maka pembelajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya adalah berhasil. Namun, sebaliknya, ketika murid-murid saya memperoleh nilai yang jelek dan juga tidak memenuhi KKM, maka pembelajaran saya adalah gagal. Atau saya menjadi tidak senang ataupun marah ketika murid-murid saya tidak bisa dengan menjawab soal-soal yang mudah. Lalu yang terakhir, saya mengajar dengan metode dan juga media yang kurang bervariasi karena pengajaran yang saya berikan berpusat pada guru. Kurangnya metode sehingga hanya menggunakan metode ceramah saja ataupun diskusi. Untuk itu, saya bisa mengikuti pendidikan guru penggerak dan bisa mempelajari dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang meliputi pertama, bahwa pendidikan itu adalah tuntunan, menuntun segala kodrat yang ada pada murid. Lalu menuntun di sini harus sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Di depan kita harus memberikan teladan ataupun contoh. Lalu Ingmaddio Mangun Karso, bahwa kita di tengah kita memberikan semangat untuk murid-murid kita, dan juga Tutwuri Handayani, kita di belakang memberikan dorongan dan motivasi. Lalu pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan, bahwa pengajaran adalah memberikan ilmu, sehingga pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dalam dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman murid-murid kita. Dan juga pendidikan harus berpihak pada murid. Anak itu bukan sebagai tabula rasa, namun murid kita itu merupakan siswa yang sudah membawa watak sifat bawaan lahir yang harus kita tebalkan, kita arahkan ke hal yang positif agar anak-anak bisa menemukan jati diri yang terbaik versi mereka masing-masing. Lalu pendidikan itu harus memberikan pembelajaran tentang budi pekerti, di mana budi pekerti ini untuk bisa menciptakan rasa, karsa, dan juga karya di dalam raga ataupun gerak murid-murid kita. Kita sebagai guru maupun pendidik harus bisa seperti petani ataupun tukang kebun, di mana bertugas untuk merawat, mengayomi, memberikan pupuk, menyiram, sehingga benih-benih yang kita tanam bisa tumbuh dengan baik dan juga subur dan menghasilkan. Lalu kita dalam mendidik harus bisa berinterpretasi terhadap murid-murid kita. Pendidikan itu harus menyelaraskan panca indera, baik itu dengan permainan ataupun dengan game, asal murid kita senang dan tanpa paksaan.
Kemudian dari mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah poin yang pertama, saya ingin mengubah cara mengajar dan mengubah pola pikir saya agar bisa selaras dan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk itu, saya sebagai pembelajar ikut dalam mengembangkan diri saya, baik itu melalui pelatihan ataupun pengembangan diri yang lain. Karena kita sejatinya adalah manusia pembelajar yang sepanjang hayat kita bisa kita gunakan untuk belajar. Dan juga itu bisa memotivasi murid-murid kita juga untuk ikut serta dalam pendidikan sepanjang hayat mereka. Poin kedua yaitu kita harus bisa memahami karakter murid-murid kita, memandang mereka bahwa mereka itu unik dan beragam. Lalu poin yang ketiga, pembelajaran yang kita berikan harus berpihak kepada murid. Kita melibatkan murid dalam setiap aktivitas pembelajaran kita. Poin yang keempat yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah saya ingin menggunakan metode dan media yang berpusat pada murid dan bervariasi. Salah satunya dengan memberikan game ataupun permainan di dalam pengajaran saya. Sehingga anak-anak senang dan tertarik, sehingga mereka bisa lebih termotivasi untuk belajar. Karena sejatinya dari permainan itulah murid-murid kita bisa belajar. Lalu poin yang kelima, yaitu kita membuat kesepakatan dengan murid-murid kita di kelas agar mereka belajar dengan ikhlas dan tanpa paksaan dan juga bahagia. Lalu poin yang keenam, kita memberikan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap murid-murid kita saat mengumpulkan tugasnya. Yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya harus merancang, menyiapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk murid-murid saya. Seperti tadi salah satunya dengan menggunakan permainan. Lalu saya juga harus mengutamakan budi pekerti dalam pembelajaran saya dan juga berpusat pada murid-murid saya. Lalu pembelajaran yang saya berikan harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman, untuk menggali potensi dan kelebihan yang dimiliki murid serta kita arahkan ke hal yang positif. Lalu kita sebagai pembelajar, sebagai pendidik juga menerapkan sistem AMONG. Kita menjadi pamong untuk murid-murid kita untuk mengarahkan mereka merdeka belajar dan mencapai profil belajar Pancasila. Nah, kesimpulannya dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan itu adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya, di mana pendidik harus menjadi pamong yang menuntun murid dengan keikhlasan dan mengembangkan budi pekerti untuk menumbuhkan bakat dan minatnya. Kita tidak bisa menuntut hak kita, namun kita harus memberikan pelayanan penuh kasih sayang dan pengertian terhadap murid-murid kita, dan kita menjadikan mereka merdeka belajar serta bisa hidup bermasyarakat dan juga bahagia. Demikianlah kesimpulan dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Salam penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.